Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak muha, calon pemimpin bangsa, yuk dibuka kameranya, kita mulai pembelajaran hari ini. Silahkan anak-anak, sudah jam 8, kita mulai seperti biasanya. Oke, Mbak Kalista, how are you? Mas Hafid, anak ganteng, Mbak Alia. Oke, yuk, sip. Anak-anak ibu, anak-anak muha, calon pemimpin bangsa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara Ibu bisa terdengar? Oke. Oke, terima kasih. Oke. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu cintai, hari ini pembelajaran kita matematika wajib. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kalian bisa bergabung. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Mbak Alia ya, Mbak Alia nggih. Yuk Mbak Alia memimpin doa dulu. Iya, Bu. Semua mengambil sikap berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kita ambil Al-Quran kita tadarus Al-Quran dulu. Kelas 12 kita mulai dari Al-Baqarah ayat 1. Ya Mbak Vicky memimpin. Hitungan ketiga kita mulai. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. Shadaqallahul Azim. Terima kasih, semoga apa yang kita baca hari ini membawa syafaat kita di yaumul akhir nanti. Anak-anakku yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, siapkan, tingkatkan imun, sehingga kita tetap sehat selalu dalam lindungan Allah. Ibu ingatkan,
sudah mengisi presensi di Google Form ya, yang sudah Ibu list di WA Group karena memang LMS kita masih dalam perbaikan. Oke anak-anakku, Ibu sudah mengirimkan materi lewat WA Group. Semoga kalian semua sudah membacanya, kemudian sudah dicetak, kemudian juga videonya sudah didengarkan, sehingga minimal kalian sudah tahu apa toh yang akan kita pelajari hari ini, seperti itu. Kemudian ada yang belum, nak? Siapa yang belum? Siapa yang belum membuka? Ada yang belum membuka? Oke anak-anak, karena kita itu online ya, jadi nanti suatu saat jika suara Ibu terputus atau apa, ada yang interupsi karena kita memang berjauhan sehingga dipisahkan oleh jarak, sinyal itu sangat kita butuhkan. Oke anak-anakku yang Ibu sayangi, sebenarnya kita itu mau belajar apa toh Bu? Gitu. Kita itu mau belajar tentang jarak dalam ruang, materi kelas 12 di semester 1 itu adalah jarak dalam ruang. Yang prasyaratnya sebenarnya sudah kalian terima di kelas 10, bangun datar. Ya. Bangun datar yang meliputi keliling. Sekarang Ibu mau tanya, Mbak Kalista, kalau misalkan keliling itu sebenarnya apa toh, Ndok? Keliling. Apa toh, Nak, keliling itu? Ya, Mbak Kalista, keliling itu apa? Misalkan ada bangunnya persegi, maka kelilingnya apa kalau bangunnya persegi? Halo, Mbak Kalista? Mbak Kalista, dong dengar suara Ibu? Panjang sisinya bukan, Bu. Oh iya, betul, boleh. Jadi dari panjang sisinya, panjang sisi dari persegi itu. Kalau persegi itu sisinya ada 4, berarti 4 kali sisi. Seperti itu ya, Ndok ya? Iya, Bu. Nah, kalau Mas Hafid, menurut Mas Hafid, kalau misalkan perseginya persegi panjang, jadi ada panjang, ada lebar. Kelilingnya apa, Mas Hafid? Panjang kali lebar bukan, Bu? Ayo diingat, luas sama keliling beda enggak, Nak? Beda, Bu. Beda. Kalau panjang kali lebar itu apa, Nak, namanya? Ayo. Keliling itu kan kulitnya, atau? Nah, berarti kalau adanya panjang dan lebar berarti apa? Ya ada yang tahu, siapa yang ada yang tahu? Mbak Ais, coba Mbak Ais. Keliling persegi apa, Nak? Persegi panjang apa, Bu? Persegi panjang, keliling persegi panjang. 2 kali panjang tambah lebar. Iya, panjang tambah lebar kali 2 gitu. Kalau yang disebut Mas Hafid tadi berarti apa? Apa Mas Hafid? Kalau panjang kali lebar tadi apa? Luas. Luas. Oke. Nah, anak-anakku yang Ibu sayangi, hari ini itu apa toh Bu yang sebenarnya yang akan kita pelajari? Ibu akan share dulu apa toh yang akan kita pelajari hari ini, seperti itu. Jadi, oke. Kelihatan Nak presentasi Ibu? Kelihatan, Bu. Ini loh Nak, kita itu mau belajar tentang kedudukan garis, titik, dan bidang pada bangun ruang. Ya, kedudukan garis, titik, dan bidang pada bangun ruang. Tujuannya apa? Kompetensi dasarnya apa? Ini, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian menentukan jarak. Jadi nanti kita akan menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang.
Indikatornya apa? Indikator itu nanti tujuannya itu apa toh? Oh, yang dipakai untuk ngukur ibu itu apa gitu pembelajaran kita. Kalian mengkaitkan dasar geometri, maka kita awali dulu dari pengertian titik, garis, dan bidang. Kemudian menemukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kemudian menganalisis kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang, seperti itu. Kemudian kita belajarnya melalui pembelajaran modelnya adalah PBL, sehingga peserta didik dapat berpikir kritis dalam mempresentasikan pengertian dan kedudukan titik, garis, dan bidang, serta kreatif dalam menganalisis masalah yang berkaitan dengan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang, serta memiliki sikap disiplin dan kerjasama. Seperti itu. Kemudian yang materinya yang kita pelajari adalah titik, garis, bidang, kemudian konsepnya adalah kedudukan titik terhadap titik, kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang. Medianya yang kita pakai adalah LKPD, kemudian video kedudukan yang Ibu upload di YouTube dan itu sudah Ibu sampaikan di WA grupnya kita. Oke, berikutnya adalah penilaian kita, Nak. Penilaian dalam pembelajaran nanti adalah aspek pengetahuannya. Jadi seperti biasanya, Ibu selalu memberikan tes, kemudian soal itu bisa kalian download, kemudian kalian kirimkan ke email Ibu. Kemudian keterampilannya adalah keberanian kalian dalam presentasi, aktivitas, dan hasil kerja kalian. Kemudian sikapnya adalah disiplin, tanggung jawab, percaya diri, itu dari penilaian sikap. Sehingga apa yang kita pelajari, ingat, hasil tidak akan pernah mengkhianati sebuah proses. Yuk kita tetap semangat dan salam sehat selalu, seperti itu. Oke anak-anak, sehingga kita bisa mempelajari, ingat, materinya itu tidak sulit kok, Nak. Jarak dalam bangun ruang itu tidak sulit. Kalau misalkan kakak-kakak kalian kemarin menganggap materi itu sulit, Ibu berharap kalian itu serius dalam belajar sehingga tidak menganggap itu sulit. Oke, anak-anak, sekarang kalian membuka LKPD kalian, ya, pembagian kelompoknya sudah belum, Mbak Vicky? Coba Ibu mau cek, Mbak Vicky itu kelompok berapa? Vicky kelompok 3, Bu. Vicky kelompok 3. Mas Raihan kelompok berapa? 2, Bu. 2. Oke, Mbak Yahra kelompok berapa? Ya, Mbak Yahra kelompok berapa? 2, Bu. Mbak Yahra Sapira kelompok berapa? 2, Bu. Mbak Yahra Sapira kelompok 2 apa kelompok 1? Coba. Bentar, Bu. 1, Bu. 1, Ayo, Bu. kelihatan ini Mbak Yahra belum buka. Kenapa belum buka? Ayo. Bentar, Bu. Pakai kerudung, Bu. Oke, anak-anakku, tadi sudah tahu tujuan pembelajarannya. Kemudian apa toh yang akan kita pelajari? Semoga kalian tahu, oh kita itu mau belajar apa toh, seperti itu. Oke, sekarang perhatikan. Ibu punya LKPD-nya. Ibu punya LKPD-nya. Kelihatan nak LKPD-nya sama dengan kalian ya? Oke. Ya, Bu. Sama. Oke, yuk sekarang tugas kalian adalah kalian menuju ke kelompoknya yang sudah Ibu bagi kelompok. Saya yakin kalian sudah membuat WA grup kecilnya. Kalian berdiskusi di situ. Kalian menganalisa apa yang ada di LKPD. Kemudian jangan pernah live dulu dari Jimit ini. Jangan pernah live dulu dari Jimit ini, maka Ibu nanti akan
melihat kalian bagaimana kalian mengerjakan ini, kemudian Ibu kasih waktu kira-kira 30 menit cukup ya, Nak ya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Nah, masa nggak cukup? Nanti kalian mempresentasikan sehingga waktunya nanti tidak habis. Kemudian nanti kalian menyimpulkan gitu. Oke? Seperti ini. LKPD-nya sudah sama belum? Nanti jangan-jangan kalian yang di-download lain. Sama, Bu. Sama. Sama, Oke, Bu. ya sekarang on cam sehingga kalian Ibu bisa lihat aktivitas kalian dulu menuju ke dengan WA kelompok kalian. Kalian ke grup kelompoknya, kalian berdiskusi apa yang kalian pelajari, kalian berdiskusi dengan kelompok kalian dengan masalah seperti ini, seperti itu. Nanti Ibu 30 menit dari sekarang, semoga kalian tahu dan bisa memahami. Nanti kalian mempresentasikan, menyatukan kalimat-kalimat kalian dengan beda kelompok. Yang dalam satu kelompok beda, kalian menyatukan apa sebenarnya kalian ambil kesimpulan, kemudian nanti kalian mempresentasikan. Ibu akan melihat kalian dari sini. Oke? Ya, silahkan. Silahkan kalian menuju kelompoknya masing-masing. Oke. Mas Raihan, ayo menuju kelompoknya. Ya, Bu. Oke. Oke. Waktunya masih cukup banyak. Kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian nanti kalian mempresentasikan. Kalian lihat literasinya, literasi media, Ibu sudah memberikan video dari situ. Kalian bisa belajar dari YouTube juga, tidak hanya dari Ibu. Kalian dengan media lain juga bisa. Saya yakin anak-anak Ibu adalah anak-anak hebat yang selalu ingin maju. Gambar itu ada yang ditanyakan, aku, dia, dan langit. Gitu. Ada yang ditanyakan, Bu, ini gambarnya apa? Gitu. Boleh ditanyakan dengan temannya boleh, ditanyakan nanti langsung ke Ibu boleh. Pada saat nanti kalian mau mempresentasikan, boleh kalian share screen, boleh kalian dengan kamera depan atau kamera belakang, seperti itu. Ibu kasih waktu, masih ada waktu cukup banyak untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Mbak Salsa Nabila, apakah masih diskusi? Iya, Bu. Pinter. Mbak Vicky? Iya, Bu. Oke. Mbak Yahra? Iya, Bu. Oke. Mas Hafid? Ya, Bu. Oke. Diskusi ya, Nak ya, dengan kelompoknya. Mas Hafid itu kelompok berapa tadi coba? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Oke, pinter. Mbak Laudita? Iya, Bu. Oke. Kalian berdiskusi menuju ke kelompoknya, mendiskusikan LKPD dari permasalahan-permasalahan itu.
Hari ini ada yang nggak masuk siapa ya? Mbak Sekar tadi udah masuk belum ya Mbak Sekar? Sudah, Bu. Oh sudah, oke Mbak Sekar sudah masuk, oke. Oke. Sekar sudah masuk. Kalian menuju ke kelompoknya, berdiskusi dengan teman kelompoknya. Dari LKPD itu kalian melihat permasalahannya apa. Kemudian bagaimana kedudukan titik terhadap garis, bagaimana kedudukan titik terhadap bidang, bagaimana kedudukan titik terhadap titik, dan tidak lupa bahwa apa toh sebenarnya pengertian titik dan garis. Oke. Ya, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nanti kalian mempresentasikan. Nanti kalian mempresentasikan ke teman-teman kalian. Oke. Aktif di kelompoknya, di kelompok WA-nya, ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Sip. Anak-anak ibu hebat. Walaupun anak IPS boleh kok besok menjadi seorang arsitek. Minimal kan, Bu, kan aku nanti nggak bisa kuliah di arsitek. Ya minimal bisa menata, seninya bisa, ada seninya bisa, Pak masuk ke desain interior. Gitu. Amin. Tip, Mas Raihan. Anak ibu yang satu ini memang anak hebat, belajarnya dari tempat tidur ya? Enggak, Bu. Enggak, tak kirain sambil tiduran. Biar empuk aja, Bu. Oh, biar empuk aja. Ayo sambil masuk ke WA kelompoknya ya. Ke WA kelompoknya, berdiskusi dengan WA kelompoknya.
Gitu. Dari kelompok 3 itu ada Mas Hafid, Mbak Sekar, kemudian Mbak Vicky, Mbak Molida, Mbak Yulfa, ya, bekerja di kelompoknya. Kemudian dari kelompok 2 itu ada Raihan, Mbak Laudita, kemudian Mbak Kalista, Mbak Salsa, seperti itu. Kemudian di kelompok 1 itu ada Mas Reno, Mbak Vio, gitu, ada Mbak Aya, ada Mbak Andaresta, ada Mbak Yahra. Sehingga kalian berkelompok mengerjakan diskusi kelompoknya dari LKPD itu didiskusikan. Seperti itu. Dicari apa permasalahannya, apa intinya, seperti itu. Masih ada cukup waktu untuk berdiskusi dari LKPD itu, semoga selesai. Ada 3 poin penting. Ada 3 poin penting di situ. Pada saat nanti kalian presentasi, on cam ya nak ya. Jadi kameranya dibuka sehingga Ibu tahu. Kalau ini kan kalian baru diskusi ke kelompok konsentrasi ke WA-nya. Di WA grup masing-masing ya. Mbak Kalista sudah gabung di kelompoknya ya? Sudah, Bu. Oke. Ayo yang aktif diskusi kelompoknya. Masih ada 5 menit. Masih ada 5 menit lagi. Dalam diskusi kelompok itu kalian boleh membuka literasi yang lain, literasi media yang lain. Dari YouTube Ibu bisa, dari buku yang Ibu berikan bisa, kemudian dari internet juga boleh. Ini sebagai dasar
dasar materi untuk selanjutnya, nak. Kalian yang aktif di kelompoknya masing-masing. Untuk menemukan jawaban apa yang ada di LKPD itu. LKPD-nya didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian nanti dipresentasikan, kemudian pada saat presentasi kelompok lain boleh mengusulkan, menurut kelompok saya seperti ini, seperti itu. Oke. Ibu akan mengambil penilaiannya di dalam diskusi nanti. Oke, nak. Apakah kalian sudah selesai dalam diskusinya? Sudah, Bu. Udah, kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah selesai Sudah, kah? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah selesai kah? Sudah, Bu. Oke, bagaimana Bu. dengan kelompok 3? Sudah selesai kah? Sudah, Bu. Oke, anak-anak hebat. Anak-anak muha hebat. Sehingga diskusinya sudah selesai. Yuk kita kembali ke kelas lagi. Kita join ke kelas lagi dengan on cam. Sehingga kalian akan mempresentasikan apa hasil diskusi kalian tadi. Seperti itu. Dari perwakilan kelompok, yuk. Yuk on cam semua. On cam semua. Oke. Yuk, hasil diskusi kelompok. Misalkan yuk, dari nomor 1. Dari nomor 1 tadi, di LKPD, hasil diskusi kelompoknya adalah mengamati, kan? Kalian mengamati, amati dan pandanglah ilustrasi langit yang cerah di malam hari yang bertema Aku, Dia, dan Langit. Nah, Aku, Dia, dan Langit. Nomor 1, Romawi 1. Yuk, kelompok 1 ya. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Saya jawab yang itu, Bu, yang nomor 1 itu loh, Bu. Oh, yang Rom 1 ya? Iya. Romawi 1 ya? Iya. Mas apa? Mas Reno? Iya, Rino. Ya, Mas Reno Savero ya. Akunnya Savero ya, Reno Ramadita Savero. Oke. Bagaimana menurut kelompok 1, Mas? Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Reno Ramadita dari 11 IPS 1. Dan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Seperti ini jawaban saya. Mohon maaf kalau tulisannya jelek. Sebentar, Mas. Oke, itu hasilnya dibacain, Mas. Oke, siap. Saya akan membacakan hasil presentasi saya. Ketika Anda memandang langit tersebut, terdapat titik kecil cahaya di langit. Disebut, apakah cahaya kecil tersebut? Dan jelaskan alasanmu juga. Ya. Jawaban saya, cahaya tersebut bisa dibilang bintang, posisi, tanda, atau noktah. Ya. Mungkin jawaban dari soal ini
berbeda-beda. Ya. Tapi saya beralasan menjawab ini karena dari ilmu pengetahuan yang saya pelajari itu ialah bintang. Oke. Menurut kelompok 2, jawaban Mas Reno tadi seperti apa? Bagaimana menurut kelompok 2, jawaban Mas Reno tadi bisa nggak kalian terima? Atau kalian mempunyai jawaban yang lain dari kelompok 2? Diwakili siapa kelompok 2? Ayo. Tadi Mas Reno menyimpulkan bahwa apa Mas Reno? Titik kecil tadi apa? Bintang, Bu. Bintang. Titik kecilnya sebagai bintang tadi, jadi bintangnya sebagai titik seperti itu. Ada enggak yang tidak sependapat? Kelompok 2 sependapat, Bu. Kelompok 2 sependapat. Kelompok 3? Kelompok 3 sependapat, Bu. Kelompok 3 sependapat. Oke, kita masuk ke nomor 2. Ya, nomor 2, siapa yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Saya Bu Ramadhani. Oh ya, Mbak Vio ya? Ya, Gimana Mbak Vio? kelihatan Bu. Maaf. Kurang naik Mbak Vio. Terus, Itu. Bu, Oke, Kelihatan dibacain kameranya, hasilnya Bu. itu ya, portofolionya itu. Dibacain Mbak Vio. Jika titik tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya akan membentuk suatu pola tertentu. Disebut apakah pola tersebut? Jawaban saya polanya disebut garis, Bu. Ya. Soalnya garis itu kan kumpulan titik-titik yang memanjang. Nggak tak terhingga gitu kan, Bu. Ya. Mbak Vio, suaranya digedein dikit deh. Nah, diulangin nanti kalau yang terputus-putus sinyalnya enggak kedenger. Coba diulangi Mbak Vio. Soalnya juga nggak, Bu? Iya, diulangi tadi. Jika titik-titik tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya akan membentuk suatu pola tertentu. Disebut apakah pola tersebut? Ya. Jawaban saya, polanya disebut garis. Terus? Ya, karena garis itu kan kumpulan titik-titik yang memanjang, yang tak terhingga kedua garis, gitu, Bu. Kedua arah, Bu, salah, maaf. Kedua arah. Gitu. Arah apa garis? Arah. Terus sekarang itu tadi dari Mbak Ramadhani, Mbak Vio. Sekarang ada enggak yang lain, jawaban teman yang lain? Ya, dari kelompok yang lain. Menurut Mbak Aya gimana jawaban Mbak Vio tadi? Kan kita sekelompok, Bu. Oh, Mbak Alia sama Mbak Vio satu kelompok. Oke. Mbak Maulida, bagaimana jawaban Mbak Vio tadi? Menurut saya sudah tepat, Bu. Menurut Mbak Maulida sudah tepat. Menurut Mbak Sekar? Menurut saya sudah tepat, Bu. Oke. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3. Yo, siapa yang akan mempresentasikan nomor 3? Saya, Bu. Mbak Aya? Iya. Oke. Bagaimana Mbak Aya jawaban untuk nomor 3? Nomor 3, apa hubungan dari permasalahan tersebut dengan konsep titik dan garis? Jelaskan. Jawabannya, dari permasalahan tersebut, bintang sebagai titik karena tidak memiliki besaran. Di dalam matematika, titik direpresentasikan dengan sebuah nokta. Dan rasi bintang sebagai garis karena memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Ada yang lain? Ya, ada yang lain? Terima kasih Mbak Alia presentasinya. Ya, Bu. Ada yang dari kelompok lain mempunyai pandangan yang berbeda?
Mbak Alia tadi dari kelompok berapa? 1, Bu. Kelompok 1. Dari kelompok 3, pandangannya gimana untuk soal nomor 3? Hasil diskusi kelompoknya? Ya. Hasil diskusi kelompoknya? Kelompok 3? Ayo dari kelompok 3. Sama seperti pendapat kelompok 1, Bu. Oh, sama seperti kelompok 1. Oke, sekarang yang akan menyimpulkan nomor 4 itu kan sudah apa yang Ananda simpulkan seperti itu. Siapa yang akan menyimpulkan? Andaresta, Bu. Mbak Andaresta ya. Oke, Ibu catat dulu Mbak Andaresta. Ya. Kesimpulan Mbak Andaresta dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Hasil diskusinya tadi menyimpulkannya bagaimana Mbak Andaresta? Titik adalah bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran maupun ketebalan. Terus? Garis merupakan suatu himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik, dan titik-titik tersebut berderet kedua arah yang berlawanan hingga jauh tidak terhingga. Coba Mbak Andaresta, Bu Nani mau tanya, itu tadi hasil diskusi kelompoknya kan? Mana coba portofolionya? Mana coba diperlihatkan presentasinya? Oh, yes. Pinter. Sip. Terima kasih. Itu tadi kesimpulan dari kelompok 1. Kalau kesimpulan dari kelompok 2 apa? Ya, kesimpulan dari kelompok 2 sama enggak yang menyimpulkannya? Sama, Bu. Sama. Kemudian dari kelompok 3? Sama, Bu. Sama. Oke. Ini jangan-jangan kalian diskusinya satu kelas ini tadi, Nak. Oke, kita masuk ke kedua dulu. Nanti baru kita simpulkan bareng-bareng. Oke, kita masuk ke kedua. Poin kedua itu adalah untuk mengetahui kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Oke, nomor 1, bagian 2, nomor 1, itu siapa yang akan mempresentasikan? Kalista, Bu. Kalista, oke. Ya, Mbak Kalista. Setelah memperhatikan tayangan YouTube di atas, kesimpulan apa yang dapat Ananda dapatkan dari ilustrasi gambar tersebut? Jawaban menurut saya, yang pertama, misal burung sebagai titik, kabel listrik sebagai garis. Jawaban yang kedua, maka kesimpulan apa yang kalian berikan untuk burung dalam lingkaran merah dan burung dalam lingkaran biru, yaitu adalah kedudukan titik pada garis dan titik di luar garis. Oke, ada yang lain? Ada yang menyimpulkan yang lain? Menurut Bu Mbak siapa? Yang menurut siapa Mbak? Alia. Oh, Mbak Alia Fadia. Mbak Alia Fadia dari kelompok berapa, Nak? 1. Dari kelompok 1. Menurut Mbak Alia Fadia apa? Menurut saya, kedudukan titik terhadap garis. 1. Titik terletak pada garis jika titik tersebut dilalui oleh garis atau perpanjangannya. 2. Titik terletak di luar garis jika titik tersebut tidak dilalui garis atau perpanjangannya. Oke, berarti ada 2 jawaban ya. Oke, ada lagi? Tadi Mbak Kalista dari kelompok 2, hasil diskusi dari kelompok 2, Mbak Aya dari kelompok 1. Berarti sekarang yang dari kelompok 3, memandang gambar burung dan kabel itu seperti apa? Ya, dari kelompok 3. Jawaban dari hasil diskusi kelompok 3. Ya, hasil diskusi dari kelompok 3 apa, Nak?
hasil diskusi dari kelompok 3. Kelompok 3 itu ada Mbak Zulfa, ada Mbak Molly, ada Mbak Vicky, ada Mas Hafid. Bu, menurut kelompok 3 itu mirip sama jawabannya Mbak Al ya? Menurut kelompok 3 sama. Coba diulangi jawaban Mbak Aya tadi, Mbak Ais. Kedudukan titik terhadap garis, yaitu titik terletak pada garis jika titik tersebut dilalui oleh garis atau perpanjangannya. Dan titik terletak di luar garis jika titik tersebut tidak dilalui garis atau perpanjangannya. Seperti itu. Oke. Ya, itu berarti jawabannya ada 2 option. Oke, ada 2 option. Nanti kita simpulkan ya. Oke, ya sekarang kita masuk ke yang nomor 2. Kita masuk ke yang nomor 2. Oke. Yang nomor 2, siapa yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya? Laudita, Bu, dari kelompok Laudita dari kelompok berapa, Nak? 2, Bu. Dari kelompok 2, yo, menurut Mbak Laudita. On cam, Nak, coba. Ya. Setelah memperhatikan tayangan di atas, kesimpulan apa yang dapat Ananda berikan dengan ilustrasi gambar tersebut? Misalnya, sebagai titik dan lahan tempat menanam benih padi sebagai bidang. Maka kesimpulan apa yang kalian berikan untuk orang yang menanam benih padi dan anak-anak yang melihat adalah titik berada dalam bidang dan titik berada di luar bidang. Yang berarti yang sebagai titiknya orangnya tadi ya, Nak ya? Iya, Bu. Oke. Ya, ada dari kelompok lain seperti apa jawabannya? Bu, saya punya pendapat. Mbak Ais dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 3, Bu. Oke, Mbak Ais, bagaimana menurut? Oke, agak ke atas dikit deh. Ya dibacakan hasil kelompoknya. Oke, dibacakan Mbak Ais. Iya, Bu. Misalnya, orang sebagai titik, lahan tempat menanam benih padi sebagai bidang. Menurut saya, kesimpulannya adalah kedudukan titik terhadap bidang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, titik terletak pada bidang apabila titik tersebut dapat dilalui oleh bidang atau perluasannya. Kedua, titik terletak di luar bidang jika titik tersebut tidak dilalui oleh bidang atau perluasannya. Seperti itu. Ya, itu hasil diskusi kelompok 3 ya. Sekarang tadi Mbak Dita ya tadi. Mbak Dita dari kelompok 2. Sekarang yang dari kelompok 1. Yang dari kelompok 1 hasilnya apa? Hasil diskusinya. Ya, dari kelompok 1. Sama kayak punya Ais, Bu. Kayak punya Mbak Ais? Iya. Oke. Oke, Nak. Sekarang kita sebelum masuk ke yang ketiga itu kan kita sudah mau ke aplikasi gitu. Jadi, Nak, kita itu nanti urutannya adalah aplikasi ke bangun ruang, seperti itu. Ya, sebelum ke aplikasi, itu Ibu simpulkan dulu ya. Jawaban kalian tadi benar semua. Anak-anak MUHA, anak-anak yang hebat. Benar semua. Jadi, kedudukan titik terhadap garis tadi, itu ada 2, yaitu titik terletak pada garis, jika titik itu dilalui oleh garis atau perpanjangannya. Kemudian titik terletak di luar garis jika titik tersebut tidak dilalui oleh garis maupun perpanjangan garis itu. Tuh, itu yang kedudukan titik terhadap garis. Kemudian kedudukan titik terhadap bidang, Ibu simpulkan, jawaban kalian tadi sudah benar. Ibu simpulkan, nanti di akhir akan Ibu berikan handout yang sudah ada kesimpulannya, itu adalah kedudukan titik terhadap bidang, titik terletak pada bidang jika titik tersebut
berada dilalui oleh bidang atau perluasannya. Jadi bidangnya jika diperluas itu titiknya ada di dalam situ. Kemudian titik terletak di luar bidang jika titik tersebut tidak dilalui oleh bidang tersebut maupun perluasannya. Pinter-pinter anak-anak yang sudah diskusi untuk menentukan kedudukan titik dengan garis dan titik terhadap bidang. Oke, kita masuk ke hasil diskusi poin ketiga, yaitu aplikasinya. Aplikasinya di dalam permasalahan bangun ruang. Oke, Ibu berharap kalian sudah menggambar kubusnya. Ibu berharap kalian sudah menggambar kubusnya, sehingga kalian nanti bisa menunjukkan ya, nomor 1. Siapa yang akan mempresentasikan nomor 1? Saya, Bu. Iya. Oke, Mbak Zahra. Iya, Bu. Ya, Mbak Zahra. Perhatikan kubus berikut. Dengan gambar garisnya tentukan A. Kedudukan antara garis BD dengan garis FH. Jawab. Kedudukan antara garis tersebut adalah sejajar karena kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang BDHF dan tidak berpotongan satu sama lain. Oke, coba Mbak lihatin hasil diskusinya tadi seperti apa. Ini, Bu. Aduh, Bu, maaf, Bu, nggak kelihatan, Bu. Kelihatan kok, oke. Naik dikit, Nak. Segini, Bu. Nah, ini, Bu. Nah, oke, iya, ya, oke. Ya, kalau menurut Mbak Yara tadi kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Kalau menurut kelompok 2 bagaimana? Menurut kelompok 2? Menurut kelompok 2? Sama dengan Zahra, Bu. Sama dengan Zahra. Oke, menurut kelompok 3? Sama dengan Zahra, Bu. Sama dengan Zahra. Oke, kita masuk ke nomor B, nomor 2. Oke, ya yang B. Raihan, Bu. Siapa yang mau? Oh, Mas Raihan. Mas Raihan Ya, Kak Rizal. Bacanya ya, Bu. Ya. Dengan menggambar kubus tersebut, tentukan kedudukan antara BD dan BF. Jawaban dari kelompok saya adalah berpotongan, karena garis tersebut terletak pada bidang yang sama, yaitu A, B, C, D, dan titik persekutuan. Terima kasih, Bu. Ini, Bu. Kita nggak, Ibu, ya? Maju dikit. Oke. Sekarang pertanyaannya Ibu tadi kok kayaknya ada yang coba teman-teman memperhatikan nggak yang lain coba. Tadi kok ada bidang yang sama yaitu bidang ABCD ya. Coba lihat. Apakah dia pada bidang ABCD? BF itu pada bidang ABCD enggak? Ayo menurut kelompok yang lain. Ya, diamati dulu. Ya, ini sebagai diskusi tadi Mas Rehan bilangnya adalah apa Mas Rehan tadi? Kalau Bu Nanik nyatetnya tadi adalah berpotongan karena kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama, yaitu ABCD. ABCD bidang alas. Garis BF ada di bidang ABCD enggak? Ayo kelompok yang lain.
lihat pengertian berpotongan tadi. Ayo. Bu, Ya, Mbak Alia. Maaf ya, Mbak Alia. berpotongan karena kedua garis memiliki titik persekutuan yaitu titik B. Oke, ya, dilihat. Jadi yang B tadi, Mas Rehan nggak salah, Mas Rehan nggak salah. Ibu mencoba menyimpulkan yang B ya, kedudukan antara garis BD dan BF itu adalah berpotongan. Benar, jawabannya berpotongan. Alasannya apa? Karena kedua garis itu memiliki satu titik persekutuan. Titik bertemunya, yaitu titik apa, Mas Raihan? Halo, Mas Raihan. Titik di mana titik pertemuannya? Mas Raihan? Bisa mendengar suara Ibu, Nak? Bisa, Bu. Titik apa, Nak? B. Titik B. Pinter, anak hebat. Berarti alasannya cukup berpotongan karena kedua garis itu memiliki satu titik persekutuan, yaitu titik B. Seperti itu. Oke ya. Oke, sekarang yang C. Yang C siapa yang akan mewakili presentasi untuk C? Salsa, Bu. Mbak Salsa, oke. Dari gambar kubus tersebut, tentukan kedudukan antara BD dan HB. Kedudukan antara garis BD dan HB, menurut hasil diskusi saya, kedudukan dari garis tersebut adalah berpotongan. Karena garis tersebut terletak pada bidang yang sama, yaitu BDHF dan memiliki titik persekutuan. Oke, Ibu garis bawahi yang memiliki titik persekutuan itu tadi ya. Oke, sekarang yang D, masuk ke yang D. Oke, sebelum masuk ke yang D, yang C tadi dari jawaban dari kelompok lain bagaimana? Mbak Salsa kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, dari kelompok 1 bagaimana? Halo? Sama, Bu. Sama, dari kelompok 3? Sama juga, Bu. Sama, oke. Yuk sekarang yang D. Saya, Bu. Oke, Mas Hafid. Iya. Gimana, Iya, Mas Bu. Hafid? Oke, gambarnya sangat kelihatan. Oke, ya dibacakan hasilnya. Yang D, kedudukan antara garis BD dan garis AC adalah berpotongan karena kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama, yaitu ABCD dan memiliki titik persekutuan, Bu. Oke, itu tadi menurut kelompok Mas Hafid. Mas Hafid itu kelompok berapa, Nje? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Menurut kelompok 1 bagaimana? Menurut kelompok 1 bagaimana? Ayo, menurut kelompok 1? Perwakilan kelompok 1? Mbak Alia, bagaimana Mbak Alia? Sama. Menurut kelompok 3 bagaimana Mbak Vicky? Oh, Mbak Vicky tadi kelompok 3 ya, sama dengan Mas Hafid ya? Menurut Mbak Dita kelompok 2 bagaimana? Sama, Bu. Sama. Oke, sekarang yang E. Yang E siapa yang mau mewakili? Saya lagi, Bu. Oke, Mas Hafid lagi. Gimana Mas Hafid? Kedudukan antara garis BD dan garis EG adalah bersilangan karena kedua garis tersebut terletak pada bidang yang berbeda dan tidak memiliki titik persekutuan yang sama. Oke, itu menurut kelompoknya Mas Hafid. Sekarang menurut kelompok
kelompoknya Mas Reno. Halo, kelompok Gimana, 1. Bu? Gimana? Kelompoknya Mas Reno, jawabannya Mas Hafiz, hasil diskusinya yang kedudukan garis BD dan EF apa? Hasilnya ini, Bu. Sama seperti Hafid. Oh, sama. Intinya sama. Bersilangan, intinya sama Iya, gitu. bersilangan. Intinya sama. Cuma beda kalimat doang. Sekarang menurut kelompoknya Mas Raihan. Halo, Mas Raihan? Mas Rihan? Bisa mendengar suara Ibu? Mas Rehan? Kelompoknya Raihan sama, Bu. Oh, kelompoknya Mas Rehan sama. Oke. Oh iya, Mas Rehan sama Mbak Kalista satu kelompok ya. Oke. Ya, sekarang kita ke nomor 2 dulu. Langsung ke nomor 2, nanti terus Ibu baru bisa menyimpulkan. Nanti kita simpulkan bareng-bareng. Ya, yang nomor 2. Ya, yang nomor 2A, siapa yang mau mempresentasikan? Sekar, Bu. Mbak Sekar. Mbak Sekar dari kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Yo, on cam, Mbak. Ya, gimana Mbak Sekar? Mic-nya Mbak Sekar. Mic-nya belum dinyalain Mbak Sekar. Ya. Dari gambar tersebut, bagaimanakah kedudukan garis AF terhadap bidang ABFE? Kedudukan garis AF terhadap bidang ABFE yaitu titik A dan F terletak pada bidang ABFE. Oleh karena itu, terdapat 2 titik pada garis AF yang terletak pada bidang ABFE. Maka, garis AF terletak pada bidang ABFE. Berarti kesimpulannya adalah garis AF terletak pada bidang ABFE gitu? Iya, Bu. Ya, dari kelompok lain, hasilnya seperti apa? Dari kelompok lain hasilnya seperti apa? Ya? Sama, Bu. Sama, oke. Ya, sekarang yang B. Yang B siapa yang mau mempresentasikan? Vicky, Bu. Vicky, oke. Yuk Mbak Vicky, on cam Mbak Vicky. Gimana Mbak Vicky? Nomor 2, buatlah kubus AB, CD, E, F, G, H. Dari gambar tersebut, bagaimanakah kedudukan garis AF terhadap bidang CDHG? Ya. Jawabannya, walaupun garis AF diperpanjang dan bidang CDHG diperluas, garis AF tidak memiliki satupun titik persekutuan dengan bidang CDHG. Ini berarti garis AF sejajar dengan bidang ABFE. Berarti menyimpulkannya adalah AF sejajar bidang ABFE gitu? Iya. Oke, itu dari kelompoknya Mbak Vicky. Kalau dari kelompok yang lain seperti apa? Kelompok 2 sama, Bu. Kelompok 2 sama. Kelompok 1, Mbak Vicky kelompok 3 kok. Kelompok 1 juga sama, Bu. Kelompok 1 juga sama. Jadi keduduk AF itu diperpanjang sampai manapun dan bidang CDHG itu diperluas pun dia tidak pernah akan terdapat titik persekutuan gitu ya. Jadi itu adalah sejajar. Seperti itu. Oke. Kemudian yang C. Yang C. Siapa yang akan mempresentasikan yang C? Zulfa, Bu. Mbak Yulfa, oke. Bagaimana Mbak Yulfa? Bagaimana kedudukan garis AF terhadap bidang ABCD? Dari garis AF menembus bidang ABCD di titik A. Jadi garis menembus bidang ABCD. Coba lihatin gambarnya, Nak.
Ini. Iya. Oke. Besok lagi kalau gambar yang agak gede ya. Jadi kalau di gini ini tuh Bu Nani bisa lihat. Oh, susah ya gambar kubus. Iya. Oke. Susah ya nak gambar kubus. Nanti Ibu kasih tutorial gambar kubusnya. Oke. Berarti itu tadi dari Mbak Yulfa itu kelompok 3. Yulfa Nabila itu kelompok 3. Kalau menurut kelompok 1 dan kelompok 2 bagaimana? Sama, gitu. Oke, jadi yang jawaban Mbak Yulfa tadi adalah garis AF menembus bidang ABCD. Oke, kemudian yang D. Kalista, Bu. Kalista, oke. Dari gambar kubus ABCD dan EFGH, bagaimanakah kedudukan AF terhadap bidang BCHE? Jawabannya, garis AF menembus bidang BCHE di titik P. Jadi garis AF menembus bidang BCHE dan kesimpulannya garis AF menembus bidang BCHE. Itu dari Mbak Kalista itu kelompok 2. Kalau dari kelompok 1 bagaimana? Sebentar Mbak Kalista, coba dilihatin Mbak Kalista. Yo kebalik Nona, Ibu malah miring-miring ini nanti. Gini, dibalik. Nah. Oke. Iya. Oke, digeser. Ya. Oke. Udah kelihatan. Nanti jangan lupa hasilnya nanti diemailkan ke Ibu ya, hasil kerja kelompoknya ditulis yang rapi, kemudian dikirimkan ke Ibu perwakilan kelompok aja, hasil diskusi kelompok masing-masing dengan menyimpulkannya. Seperti itu. Oke, jadi yang D tadi adalah garis AF menembus bidang BCH. Kalau tadi di tempatnya Mbak Kalista tadi dikasih titik sebagai titik P ya tadi ya. Ibu melihatnya seperti itu. Oke, sekarang kita sudah menganalisis dari beberapa pengertiannya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Yuk diskusinya, hasil diskusi kelompoknya yang soal nomor 3 tadi bagaimana? Nomor 3 yang A. Laudita, Bu. Siapa? Laudita. Oke. Iya. Bagaimana Mbak Laudita? Apakah N dan L berpotongan? Garis N dan L pasti berpotongan, karena keduanya terletak pada A, serta N dan L tidak sejajar. Ini, Bu. Berarti menyimpulkannya apa, Mbak? Berpotongan ya? Iya. Garis N dan L itu pasti berpotongan karena keduanya terletak di bidang alfa seperti itu. Kalau itu tadi Mbak Laudita itu dari kelompok 2. Kalau dari kelompok 1 bagaimana? Kalau dari kelompok 1 bagaimana? Halo, dari kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 itu kelompoknya Mbak Alia. Bagaimana Mbak Alia, pimpinan kelompoknya? Hampir sama, Bu, jawabannya. Iya, hampir sama. Berarti tadi adalah pasti berpotongan gitu ya? Oke. Memang benar, jadi garis N dan L itu pasti berpotongan karena keduanya terletak pada bidang alfa, serta N dan L-nya tidak sejajar, seperti itu. Kemudian yang B, ya yang B siapa? Yang B siapa yang akan mempresentasikan? Maulida, Bu. Maulida, ya Mbak Ais. Oke, naikkan dikit Mbak Ais, naikkan dikit, biar Ibu screen. Oke, dibacain Mbak Ais. Apakah J dan L berpotongan? Jawaban saya, garis J dan L berpotongan karena J menembus bidang A di titik A dan titik A terletak pada bidang A.
Oke, jadi Mbak Aisnya menjawab karena garis J itu menembus bidang alfa gitu, ya? Ya, menembus bidang alfa gitu. Menurut yang lain bagaimana? Ya, menurut yang lain bagaimana? Ayo, kelompok lain? Kelompoknya Mbak Alia? Sama dengan Ais, Bu. Oh, sama dengan Ais. Itu kelompoknya Mas Reno ya? Kelompok Iya. 1. Kelompok 2 punyanya kelompoknya Mas Raihan? Sama, Bu. Oh, sama. Oke. Sekarang yang C. Ya, yang C yang akan mempresentasikan siapa? Raihan, Bu. Oh ya, Mas Rehan. Oke, gimana Mas Rehan? Apakah J dan M berpotongan? Jawabannya adalah garis J dan M tidak berpotongan karena M2N dan M garis J dan M dan M memotong sedangkan K bersilangan. Tolong aja, Bu. Oke, itu menurut Mas Rehan. Sekarang menurut Mbak Ais. Sama, Bu, seperti Raihan. Dibacakan Mbak Ais. Apakah J dan M berpotongan? Garis J dan M tidak berpotongan karena M sejajar dengan N dan M memotong K sedangkan K bersilangan dengan J. Oke, itu menurut kelompoknya Mbak Ais ya. Kalau menurut kelompoknya Mbak Dita. Menurut kelompoknya Mbak Dita. Sama, Bu. Sama. Oke. Kemudian yang D, soal yang D. Apakah M menembus alfa? Ya, siapa yang akan mempresentasikan? Ya. Yang D, Mbak Ais, apa siapa yang mau mempresentasikan yang D? Katanya tadi sudah selesai. Ya, yang D siapa yang akan mempresentasikan? Ayo Mbak Ais. Iya, Bu. Iya, Nak. M. Apakah M menembus alfa? Iya. M tidak menembus alfa karena M sejajar dengan N dan N terletak pada alfa. Jadi M sejajar dengan alfa. Oh gitu, oke. M tidak menembus alfa karena M sejajar dengan N dan N terletak pada alfa. Seperti itu ya. Oke, coba kita lihat. Ini kita lihat. Oke. Tadi adalah yang menemui kendala tadi yang di D ya. Kita lihat. Ini gambarnya. Kemudian ini adalah gambarnya. Kita lihat. Oke. Oke. Di situ pertanyaannya adalah apakah M menembus alfa? Garis M-nya kita lihat, dia menembus alfa tidak, kan gitu. Alfa itu adalah bidangnya. Kalau dari sini
Kalau dari sini, itu jelas M ini adalah garis M-nya. Presentasi Ibu kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, ini garis M-nya. Kemudian apakah dia menembus bidang alfa? Ini adalah bidang alfanya. Itu tidak menembus. Kenapa? Karena M ini kan sejajar dengan N. N ini adalah garis ini, N-nya itu ini, N-nya itu ini. Ini adalah garis N-nya, ini adalah garis N-nya, Nak. Di sini itu tulis garis N-nya. Kemudian M-nya ini kan sejajar, maka garis M itu tidak akan menembus. Alasannya adalah M dan N itu sejajar, dan N ini terletak pada bidang alfa. Ini sejajar, yang dinamakan sejajar seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Oke, sekarang Nak, dari hasil diskusi tadi, Ibu akan menarik kesimpulannya. Kita tarik kesimpulannya. Oke. Ini kesimpulannya. Jadi, tadi kita sudah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah garis. Kalian boleh meng-screenshot untuk menjadikan catatan kalian. Oke, sebagai penguatannya, sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah garis jika titik tersebut dilalui oleh garis itu atau perpanjangan garis, kesimpulannya. Kemudian sebuah titik dikatakan di luar garis. Ini Ibu simpulkan dari kalimat diskusi kalian tadi. Ibu tarik karena sudah benar, maka Ibu tarik di sini. Ini adalah hasil diskusi kalian. Kedudukan titik terhadap bidangnya, tidak, kedudukan sampai ke kedudukan garis terhadap bidang, seperti itu. Apakah sudah di screenshot, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, kalau sudah, Ibu tutup presentasinya. Oke. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, itu tadi kesimpulannya. Kalian sudah bisa menyimpulkan apa pengertian dari titik, apa pengertian dari garis, kemudian kedudukan titik terhadap titik, kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang. Sudah kalian ketahui, itu sebagai dasar kalian untuk kita belajar ke lebih tinggi, yaitu jarak. Pada pertemuan berikutnya nanti, kita akan mempelajari jarak yang sebagai bahannya adalah kalian sudah tahu titiknya, sudah tahu garisnya, kemudian sudah tahu kedudukan dari titik garis dalam bidang. Nanti kita aplikasikan ke masalah di masalah yang kontekstual kalian sehari-hari. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, jadi kalau kakak kelas kalian kemarin menganggap materi itu sulit, Ibu yakin kalian tidak menganggap seperti itu. Kemudian dari sini tadi ketercapaiannya adalah kalian sudah bisa mengidentifikasi kedudukan dan pengertian titik, garis, dan bidang tadi. Kemudian tugas kalian adalah yang ada di Ibu share, nanti Ibu share tugas kalian sebagai evaluasi di WA, nanti Ibu akan berikan, kemudian nanti dikerjakan, kemudian dikirim via email ke Ibu. Anak-anakku yang Ibu sayangi, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak, Bu. Insya Allah tidak ada, Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali buat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sangat disiplin, kerjasama, dan sangat kreatif dalam menjawab. Tadi ada yang, ingat ya, tadi ada Mas Raihan tadi yang ada yang jawabannya
Sudah benar. Cuman perlu kita lihat bahwa garis BF tadi tidak pada bidang ABCD ya. Garis BF tadi tidak pada bidang ABCD, bidang ABCD-nya ada bidang alas. Tetapi garis BF tadi adalah menembus tadi kan, jadi memiliki satu titik persekutuan, yaitu di titik B, seperti itu. Jadi intinya kalau kalian akan membuat kedudukan dua buah garis, itu alangkah baiknya kalian gambar sehingga kalian bisa tahu seperti itu. Oke, anak-anakku, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan statement bahwa dimensi 3 itu tidak susah. Jadi kalian pasti bisa. Kalian anak-anak hebat. Untuk materi berikutnya adalah jarak antar titik yang akan kita bahas pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, tidak ada pertanyaan? Ibu tanya lagi, tidak ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, ditutup dengan doa. Ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Mas Hafid aja deh. Tadi yang membuka adalah Mbak Alia, sekarang yang memimpin doa penutup adalah Mas Hafid. Oke, baik. Mari teman-teman mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Kita membaca doa bersama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa innal batila batila. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Ibu, terima kasih hadirnya di kelas ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita. Ingat, kita tetap harus protokol kesehatan, menjaga imun agar tetap tinggi. Salam sehat selalu dari Ibu untuk kalian. Yuk, on cam dulu. Yuk, on cam semua. Halo. Oke, on cam semua. Oke, Mbak Sekar. Terima kasih, salam sehat selalu buat kalian dan keluarga. Semoga kita terlindungi dari mara bahaya apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nani. Ya, sama-sama. Silahkan meninggalkan kelas.